Lopis Arya Agustinus Purba dimanapun berada. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai seputaran permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama mari kita simak video yang satu ini. Halo Sobat Lopis Arya Agustinus Purba Partners. Kembali bersama kami di akun YouTube Lopis Arya Agustinus Purba Partners. Kali ini kita akan membahas mengenai berita viral yang kali ini menyangkut instansi kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini terjadi peristiwa viral di mana oknum anggota kepolisian saling tembak-menembak di rumah dinas Kepala Divisi Propam Kepolisian Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih penggunaan senjata api itu, pada saat kapan seorang polisi atau seseorang yang memiliki izin untuk memiliki pistol atau senjata api boleh menggunakannya. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 47 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas polisi, yang isinya penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. 2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk 1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa. 2. Membela diri dari ancaman kematian dan atau luka berat. 3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan atau luka berat. 4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang. 5. Menahan, mencegah, dan atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan kegiatan yang sangat membahayakan jiwa. Dan yang terakhir, yang 6, menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah-langkah yang lunak lebih tidak cukup. Selanjutnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian dikatakan, penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan ketika 1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat. 2. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. 3. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Baik, itulah dia sobat, peraturan tentang penggunaan senjata api. Namun, yang perlu untuk diingat, penggunaan senjata api atau alat yang sejenis dengan senjata api itu adalah upaya terakhir. Di peraturan itu juga disebut bahwasannya penggunaan senjata api atau pengendalian supaya tidak terjadi tindak pidana atau tersangka kejahatan yang akan melarikan diri bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tidak. Artinya, kepolisian memiliki hak untuk langsung menembak pelaku kejahatan tanpa memberikan peringatan. Lalu Sobat Lopis Arya Agustinus Purba, tadi saya sudah membahas bagaimana peraturan penggunaan senjata api oleh kepolisian. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kejadian yang lagi viral ini. Ada oknum polisi yang saling tembak-menembak dengan oknum polisi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai apakah tindakan oknum polisi yang saling tembak-menembak yang mengakibatkan korban jiwa dibenarkan atau tidak. Dalam hukum pidana ditentukan seseorang tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila perbuatan yang menjurus pidana itu dilakukannya dalam keadaan mendesak atau dia melakukan pemeriksaan terpaksa. Maksud dari keadaan mendesak yang saya katakan tadi adalah seseorang dia dihadapkan dalam suatu dorongan atau kekuatan yang dia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa melakukan tindakan itu karena keadaannya terdesak, begitu. Jadi dia tidak punya pilihan lain, sehingga dilakukannya lah perbuatan itu ataupun tindakan itu untuk membela dirinya. Selanjutnya tentang pembelaan diri. Membela diri diatur dalam pasal 49 KUHP yang bunyinya pada ayat 1 dikatakan, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain yang terjadi karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat
dan yang melawan hukum pada saat itu. Ayat 2 dikatakan pembelaan diri luar biasa, yakni pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Baik sobat Lawopis, di sini dikatakan pembelaan diri merupakan satu alasan tidak dipidananya seseorang. Jadi perlu dikaji lagi, perlu dilakukan penyelidikan sampai tahap penyidikan mengenai meninggalnya salah satu oknum polisi akibat saling tembak menembak dengan oknum polisi yang lain. Di sini kita tidak mencampuri terlalu dalam, kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk lebih menggali lagi bagaimana proses terjadinya tembak menembak hingga meninggalnya salah satu oknum kepolisian, dan apabila memang terbukti adanya niat jahat dari salah satu oknum polisi yang saling tembak menembak, nah sudah pasti pasal yang digunakan adalah pasal 338 ataupun dijuntukan di pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pasal 338 sendiri tentang pembunuhan di situ jelas hukumnya 15 tahun penjara. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana di situ jelas ancaman hukuman seumur hidup, hukuman mati sampai pidana penjara 20 tahun. Baik sobat Lawopis Area Agustinus Purban Partners, itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang kejadian yang viral belakangan ini. Setelah itu adalah penjelasan singkat yang artinya penjelasan mendalamnya ada yang lebih berwenang, yaitu pihak kepolisian, begitu juga dengan pihak propam kepolisian. Kami hanya menjelaskan tentang penggunaan senjata api dan adakah alasan untuk tidak pidana dan apa ancaman hukuman pidana apabila memang benar terjadi pembunuhan tersebut adalah tindakan yang direncanakan. Terima kasih dan tunggu video kami selanjutnya. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan silahkan isi komentar di bawah video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe akun YouTube Lawopis Area Agustinus Purban. Terima kasih.